Namun anehnya, bayangan yang sebelah kiri dengan sangat begitu cepat menghilang di balik pohon yang besar. Selamat malam sobat Malam Mencekam, jumpa lagi dengan saya di sini Yudi yang akan mengawal sebuah kisah yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini dan sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan memberikan like, komen, share ke teman-teman Anda. Juga dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya tentunya. Cerita kali ini dikirim oleh Bapak Dani di Ujung Berung yang mengirimkan via email kepada Malam Mencekam, dan tentunya terima kasih kami dari Malam Mencekam Pak Dani yang sudah mengirimkan ini, dan kita akan share, kita akan bagikan cerita pengalaman pribadi dari Pak Dani dan kawan-kawan. Bagaimana cerita yang sangat mencekam ini? Jangan kemana-mana, tetap simak video Malam Mencekam. Kejadian yang dialami oleh Pak Dani dan kawan-kawan ini terjadi di tahun 2008, di mana hari itu Dani dan kelima temannya memutuskan untuk melakukan pendakian di Gunung Gede. Mereka merupakan kumpulan pencinta alam yang dari Bandung. Sesuai dengan jadwal yang sudah mereka sepakati bersama sebelumnya, persiapan mereka selesai semua dan mereka langsung memulai pendakian. Semua berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Rintangan demi rintangan dapat mereka lalui dengan baik. Pos demi pos mereka pun lewati dengan penuh semangat, serta terlihat kerjasama yang baik di antara mereka. Tanpa terasa, hari pun menjelang gelap dan cuaca dingin menyertai pendakian Dani dan kawan-kawan. Di saat perjalanan pendakian, suatu keanehan terjadi karena secara tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita. Sontak saja Dani dan timnya agak sedikit heran karena melihat ada pendaki wanita bahkan mendaki sendirian. Namun pikiran negatif tersebut bisa mereka tepis. Bahkan Dani terlihat terlibat percakapan dengan wanita tersebut. Ternyata pendaki wanita tersebut yang mengaku bernama Yanti mendaki sendirian dan ingin menuju puncak Gunung Gede. Dani pun akhirnya menawarkan Yanti untuk mendaki bersama-sama. Singkat cerita, Yanti pun diajak bergabung dengan kelompok 6 pendaki ini. Dengan mudah mereka cepat akrab dengan Yanti yang ramah, supel serta mudah bergaul ini. Pendakian pun terus berlanjut. Tak terasa mereka sudah berada di salah satu pos yang sudah dekat dengan puncak. Namun malam itu, karena dingin terasa dan rasa lelah pun cukup terasa, maka mereka mengambil kesepakatan dan memutuskan untuk berkemah saja. Beberapa orang dari mereka terlihat sibuk mempersiapkan kebutuhan untuk buka tenda serta menyalakan api unggun kecil sebagai penghangat melawan suasana dinginnya malam itu. Malam memang semakin larut, rasa ngantuk pun tak tertahankan. Akhirnya mereka pun terlelap. Meski begitu, mereka tetap bergantian berjaga. Pendaki pertama yang berjaga untuk mengawasi jika ada gangguan dari binatang buas. Namun, tidak berapa lama saat menjelang tengah malam,
Salah satu pendaki yang berjaga malam itu melihat Yanti, pendaki wanita itu terlihat bergegas keluar dari tendanya dan berjalan tanpa rasa takut masuk ke arah pedalaman hutan. Mungkin Yanti memiliki hajat atau sesuatu sehingga harus keluar mencari tempat yang aman, pikirnya. Tapi sangat terasa ada sedikit keanehan karena Yanti tanpa pamit atau minimal minta didampingin. Memang terasa aneh juga sih. Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun mengikuti kemana arah Yanti berjalan. Dari kejauhan terlihat bayangan Yanti samar-samar memasuki kegelapan malam di hutan tersebut. Tidak berapa lama, dia kehilangan bayangan wanita itu. Panik, mencoba terus mencari ke sana kemari, ke arah depan, ke kiri dan ke kanan, namun tidak membuahkan hasil juga. Maka dia langsung bergegas kembali, berlari ke arah tenda untuk membangunkan dan memberitahukan kepada teman-temannya. Setelah diceritakan kepada teman-temannya, sontak saja teman-temannya tersebut kaget dengan cerita yang disampaikannya. Akhirnya mereka pun bergegas untuk sama-sama mencari Yanti. Sobat MM sekalian, dalam keadaan gelap dan dinginnya malam itu, mereka tidak dapat melihat apa-apa. Mereka tidak dapat menemukan apa-apa. Teriakan panggilan pun percuma. Dan nampaknya usaha mereka itu terlihat sia-sia saja. Akhirnya mereka sepakat dan memutuskan untuk melakukan pencariannya lagi di pagi hari. Terlihat mereka pun berjalan kembali menembus gelapnya malam di hutan menuju tenda. Tentunya dengan perasaan yang masih khawatir dan rasa takut yang terus menghantui mereka. Sobat MM, di dalam kegelapan malam terlihat deretan pohon-pohon besar menjulang tinggi di bagian kiri dan kanan saat mereka berjalan. Tiba-tiba salah satu dari mereka berteriak, "Itu Yanti di sebelah kanan." Mereka pun serentak berteriak memanggil nama Yanti sambil berlari mengejar bayangan itu dalam kegelapan malam. Di sini kembali keanehan itu terjadi karena bayangan Yanti terlihat membelah menjadi dua. Yang satu berjalan ke kiri dan yang satu lagi berjalan berlawanan, yaitu ke arah kanan. Hal ini menyebabkan suasana semakin mencekam karena betul-betul aneh. Dan akhirnya mereka pun menyusun formasi, membagi menjadi dua kelompok. Sebagian mengejar ke kiri, ke bayangan yang satu, dan sebagian lagi mengejar ke kanan. Namun anehnya, bayangan yang sebelah kiri dengan sangat begitu cepat menghilang di balik pohon yang besar dari pandangan mereka. Sontak saja hal ini membuat mereka merasa aneh dan takut melihat itu. Tidak ada satupun bayangan yang dapat mereka temukan di balik pohon besar tersebut. Tanpa banyak berpikir lagi, mereka berbalik dan segera bergabung dengan kelompok lainnya. Sobat MM sekalian, mereka terus mengejar bayangan Yanti yang saat itu terlihat berlari. Terdengar dengan jelas suara ranting pohon dan dedaunan kering yang mereka injak saat berlari. Dan tiba-tiba mereka serentak berhenti karena bayangan Yanti yang mereka kejar itu pun berhenti dengan tiba-tiba. Ternyata tempat di mana Yanti berdiri saat berhenti itu adalah tempat tepat di bibir jurang yang cukup dalam. Sesaat nampak jelas oleh mereka tatapan mata Yanti saat berpaling ke belakang memandang mereka dengan sebuah senyuman yang terlihat cukup aneh. Tidak lama kemudian, apa yang dilakukan Yanti ini benar-benar sangat di luar dugaan. Sesaat setelah
melepaskan sebuah senyuman ke arah mereka. Yanti pun terjun langsung ke bawah jurang tersebut. Sontak saja hal itu membuat mereka berteriak kaget, serta berusaha berlari untuk meraih dan mengejar Yanti. Namun terlambat sudah. Terlihat dari arah kejauhan dan sangat jauh, sosok Yanti terbujur kaku di dasar jurang yang sangat dalam. Rasa ketakutan, panik, semua bercampur menjadi satu. Dinginnya malam itu terasa menjadi saksi atas kejadian tersebut. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan karena kondisi jurang yang sangat parah dan sangat dalam. Mereka pun bergegas ke tenda dan memutuskan untuk segera mencari bantuan melalui alat komunikasi yang ada. Namun sayangnya, sinyal melalui handphone pun tidak ada jangkauannya. Tidak ada sinyalnya. Akhirnya mereka sepakat untuk menuruni gunung dan berusaha untuk mencari bantuan. Tanpa terasa, pagi pun menjelang dan terlihat mereka sudah beres-beres, serta kembali membuat formasi menjadi 2 kelompok kembali. Dan mereka mulai bergegas menuruni gunung. Salah satu kelompok tersebut mencari sampai ke bibir jurang yang tadi malam terjadi saat Yanti melompat, dan satu kelompok lagi mencari bantuan. Mereka melihat sebuah ransel yang terlihat sudah usang dan kotor tersangkut di batang pohon di dinding jurang. Dengan sangat penasaran, mereka akhirnya menuruni jurang, dan sesampainya di dasar mereka mendapati jasad Yanti yang anehnya sudah membusuk. Padahal mereka tahu benar kejadiannya baru beberapa jam yang lalu. Dan tak lama kemudian, akhirnya kelompok yang lain pun tiba bersama 3 orang lainnya yang kalau dilihat sepertinya mereka adalah penduduk kampung di bawah kaki gunung. Setelah terlibat sedikit percakapan beberapa saat, mereka pun membawa jasad tersebut ke posko terdekat untuk melaporkan kejadian yang dialami. Sobat MM sekalian, beberapa pihak berwenang dan beberapa penduduk langsung mendatangi dan meninjau kondisi. Mereka pun mengatakan bahwa itu adalah jasad pendaki wanita yang selama ini dicari oleh mereka. Namun yang membuat mereka terkejut adalah sebuah informasi fakta bahwa jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama 3 minggu. Mereka pun, Dani dan kawan-kawan, terduduk lemas setelah mendengar penjelasan tersebut. Sobat MM sekalian, demikian kisah yang disampaikan oleh Dani melalui email yang disampaikan ke emailnya Malam Mencekam. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari cerita ini? Terkadang kita tidak tahu apa yang terjadi di suatu tempat yang memang tidak kita kenal. Ini yang penting buat kita adalah bagaimana ketika kita memasuki sebuah lingkungan atau memasuki wilayah yang kita sama sekali tidak kenal. Ada sebaiknya kita berdoa, mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, dan selalu libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap kegiatan kita. Dan tentunya kita harus hati-hati kemanapun kita pergi, selalu waspada. Terima kasih buat Pak Dani dan kawan-kawan yang sudah mengirimkan pengalaman pribadinya ini ke Malam Mencekam. Dan jika sobat Malam Mencekam semua suka dengan cerita ini, silakan untuk like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Jika sobat MM sekalian memiliki pengalaman pribadi, apakah itu pendakian ataupun cerita horor dan mencekam yang mungkin sobat MM alami, silakan Anda untuk mengirimkan cerita Anda melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Insya Allah kami akan bawakan kisah Anda, atau bahkan kami akan undang Anda ke studio
untuk menjadi narasumber di channel Malam Mencekam. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan berikan kelancaran dalam usaha apapun yang Anda lakukan. Demikian cerita ini, sampai ketemu di video-video mencekam lainnya. Masih bersama saya Yudi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.